Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dunia. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan pengenalan terkait dengan potensi dari tekla struktur dan kemudian nanti dilanjutkan dengan sedikit praktek terkait dengan modeling pondasi dalam. Pertama-tama saya berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat rasa sombong dan juga takabur yang mungkin melekat pada diri saya. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari syaitan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, mungkin para peserta agar tidak mengganggu jalannya webinar ini untuk bisa unmute ya suaranya sehingga yang terdengar hanya pemateri saja. Baik, alhamdulillah webinar ini dilaksanain oleh Eureka bekerja sama dengan Pola Data Konsultan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita berbicara terkait dengan tekla struktur, maka kita perlu memahami apa sih BIM itu sendiri. Karena perkembangan adanya tekla itu erat kaitannya dengan yang namanya Building Information Modeling. Baik, BIM adalah representasi digital dari karakteristik fisik dan karakter fungsional dari suatu bangunan. Karena di dalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan. Ya, jadi informasi-informasi yang berada di dalam modeling ini adalah sebagai basis pengambilan keputusan dalam waktu siklus umur bangunan mulai dari konsep hingga demolisi. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya BIM itu terdapat 3 aspek. Yang pertama, data informasi dalam 3D model. Kemudian BIM adalah kolaborasi. Kemudian BIM adalah visualisasi pada setiap tahapan proyek. Dan BIM adalah metode. BIM adalah metode, bukan software. Jadi BIM itu lebih kepada manajemen informasi. Nah, karakteristik dari BIM yang saya dapatkan ada 3. Yang pertama, BIM adalah pendekatan baru melibatkan proses perancangan dan pembuatan aset bangunan menggunakan representasi model 3 dimensi. Kemudian BIM adalah proses pembuatan data secara digital yang membentuk model 3 dimensi yang memuat informasi-informasi yang berada di situ. Kemudian yang terakhir, prinsip BIM itu terletak pada proses pembuatan model dan data secara bersama dan kemudian dikolaborasikan antar pelaku sejak proses perencanaan, perancangan, fabrikasi, hingga pembangunan dan pemeliharaan, ya, hingga sampai maintenance bangunannya. Kemudian apa sih dari karakteristik dari BIM tersebut kita bisa menyimpulkan BIM adalah suatu perspektif ya, suatu perspektif. Di sini ada 2 atribut, ada geometri yang kita anggap sebagai objek, ada informasi data-data dari objek tersebut. Maka ini yang dinamakan smart object atau kita sebut sebagai parametrik. Nah,
Itulah filosofi dari BIM itu sendiri. Kemudian ini saya contohkan bahwasanya ada sebuah pintu nih. Ada sebuah pintu yang membuat pintu ini menjadi data BIM karena di dalamnya ditambahkan parameter panjangnya, parameter lebarnya, tinggi, manufakturnya, dan sebagainya. Jadi model 3D yang kemudian ditambahkan informasi di dalamnya tadi itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, itulah yang dinamakan intelligent object atau yang biasa kita sebut building information modeling. Nah, ketika informasi ini berubah, model juga akan mengikutinya atau yang disebut dengan parametrik. Baik, teman-teman semuanya, mengapa ini BIM diperlukan? Ini sebuah pertanyaan yang patut kita jawab dan kita temukan solusinya. Mengapa BIM diperlukan? Permasalahannya, pada masa lalu dan juga saat ini, sistem database, perencanaan, atau pengarsipan proyek itu tidak baik. Biasanya berupa lembaran-lembaran kertas yang itu mempunyai massa. Ya, mungkin kertas ditaruh dalam keadaan yang cuaca yang tidak baik, lembab dan sebagainya, itu bisa rusak. Itulah sistem database yang tidak baik. Kemudian database perencanaan proyek yang tidak terintegrasi antara mungkin data struktur, data MIP, data arsitek yang tidak terintegrasi dengan baik. Kemudian masalah inefisiensia dan inefektivitas juga pun dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pun tidak bagus. Maka disinilah latar belakang BIM itu diperlukan. Nah, untuk apa permasalahan yang kita hadapi pada masa mendatang? Yang pertama adalah pekerjaan itu akan sangat kompleks, multisistem. Kemudian tuntutan visualisasi desain proyek dan pasca implementasi. Apakah dari perencanaan sampai hingga pelaksanaan sampai selesai, apakah sesuai dengan data awal? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian tuntutan penghematan, ya. Ini adalah tuntutan penghematan, low cost-nya, tepat sasarannya. Kemudian ini masuk ke dalam faktor efisiensi dan efektivitas. Nah, kita kembali lagi membicarakan tujuan dan manfaat dari BIM itu sendiri. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi proses konstruksi. Ini tujuannya. Kemudian kolaborasi antara stakeholder konstruksi. Ada perencana, ada kontraktor, ada MK, ada user. Di sini yang diperlukan adanya kolaborasi. Nanti outputnya adalah kesepakatan, pengambilan keputusan. Nah, inilah pentingnya kolaborasi antar sesama stakeholder dalam konstruksi itu. Kemudian peningkatan mutu dan pengendalian biaya dan juga manajemen waktu yang baik. Karena tadi akibat kolaborasi yang baik, kemudian pengawasan yang baik, mulai dari pengawasan mutu, pengendalian biaya dan juga waktu akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian regulator ini aktif juga memberikan approval, monitoring dan juga pengawasan progres konstruksi. Jadi semua stakeholder dari hulu sampai hilir ini saling berkomunikasi dalam suatu sistem. Nah, sistem apa? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian, teman-teman, apa sih manfaat dari penerapan BIM ini?
Yang pertama itu terkait dengan peningkatan efisiensi dan juga akurasi. Proses desain dan konstruksi akan lebih ramping dan juga transparan. Kemudian terkait dengan kuantiti, akurasi dalam perhitungannya. Kemudian menghindari kesalahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, waktu pelaksanaan akan lebih cepat karena adanya pengontrolan, ya, karena ada pengontrolan. Teman-teman semuanya, apa sih latar belakang dari implementasi building information modeling ini? Kita ya kurangnya pemahaman lingkup pekerjaan. Hal ini akan membuat atau mengakibatkan kesalahan dalam estimasi mulai dari biaya proyek, pemilihan metode pelaksanaan yang tepat, serta alokasi sumber daya. Nah, ini ada sebuah gambar yang cukup menarik ya. Ada sebuah gambar yang cukup menarik. Kita lihat di sini. Ini ada bagaimana klien, gambar nomor 1, bagaimana klien ini mendeskripsikan bangunan yang akan dibangun. Kemudian berbeda lagi persepsi dari project manager yang dimengerti. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana structural engineer akan mendesain. Mendesainnya seperti ini. Kemudian gambar keempat, bagaimana arsitek mendesainnya. Kemudian bagaimana kontraktor melaksanakan dari semua proses yang ada. Jadi seperti ini. Kemudian sampai di gambar 10, jadinya seperti ini. Maka kurangnya pemahaman akan lingkup pekerjaan masing-masing stakeholder ini mengakibatkan kesalahan dalam estimasi biaya proyek, pemilihan metode pelaksanaan yang tepat, serta alokasi sumber daya yang sudah ada. Nah, latar belakang yang kedua terkait dengan data perencanaan antar disiplin IMLU. Ada struktur, arsitek, dan juga MEP. Umumnya itu tidak saling terkoordinasi. Nah, inilah yang menyebabkan dibutuhkan effort yang lebih ya dalam pendetailannya dan menyebabkan pelaksanaan juga pun akan terhambat. Ya, jadi kurangnya koordinasi antara struktur, arsitek, dan MEP. Inilah salah satu latar belakang dari implementasi BIM itu sendiri. Kemudian latar belakang implementasi yang ketiga, kurangnya koordinasi antar personil dalam suatu siklus proyek. Ya, ini bisa dilihat dari transfer data dari kantor ke lapangan, ini dirasa sangat kurang cepat dan juga akurat, sehingga menghasilkan pekerjaan yang tidak optimal. Nah, ini ada sebuah gambar yang sangat-sangat menarik. Saya ambil dari tim BIM PUPR. Ini adalah perencana. Kemudian ketika ada revisi, dia menginformasikan ke site, ke lapangan. Kemudian ada sebuah macam tembok. Nah, tembok inilah yang menghalangi koordinasi. Kemudian ketika misalkan perencana mendesain pelcap sekian, tapi pada saat di lapangan tidak bisa dilaksanakan oleh kontraktor, maka kontraktor membuat perubahan data. Perubahan data itu dikirim lagi ke kantor perencana dan itu membutuhkan waktu. Maka kalau dia menggunakan BIM, maka semua koordinasi di situ akan tergabung pada sebuah sistem yang namanya nanti kalau di tekla struktur ada tekla koordinasi, tekla sharing yang bentuknya semacam cloud. Yang semuanya stakeholder itu dapat mengaksesnya. Nah, kemudian latar belakang yang keempat dari implementasi BIM itu sendiri. Yang keempat adalah perkembangan teknologi yang berbasis digital. Ini semakin eksis di berbagai industri. Tidak luput dari industri konstruksi.
juga wajib mengikuti perkembangan tersebut melalui berbagai inovasi dan teknologi untuk tetap kompetitif di bidangnya untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Kita lihat teknologi sekarang sudah ada digital printing ya, yang akan membuat bangunan hanya dengan pakai mesin. Nah, itu sangat-sangat cepat. Dalam sebulan mungkin bisa terbentuk rumah gitu loh. Maka BIM ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi berbasis digital. Baik, latar belakang yang selanjutnya adalah bagaimana customer ini puas. Nah, customer puas itu ada 3 aspek yang bisa dilihat. Yang pertama terkait dengan biaya. Ya, biaya, estimasi biaya dengan BIM itu akurasinya sangat tinggi. Dengan semua risiko tambahan biaya itu teridentifikasi dengan baik. Progresnya cepat dan dapat diketahui semua stakeholder yang ada. Kemudian mutu. Melalui BIM ini, karena semuanya diawasi, pengendalian juga teratasi, ini akan menghasilkan produk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian masalah waktu juga pun durasi yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan tepat waktu. Nah, adapun regulasi yang mendukung terkait dengan penerapan BIM itu sendiri, kita mengacu 4 ya. Yang pertama mengenai Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, di mana di sini penggunaan BIM ini wajib diterapkan pada bangunan negara dengan kriteria di atas 2000 meter persegi dan lebih dari 2 lantai. Maka teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia tender, kalau tidak memahami BIM, maka dia tidak bisa. Karena terganjal dengan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 ini. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan perkembangan teknologi konstruksi yang kita harus adaptif ya terhadap perkembangan teknologi konstruksi. Kemudian industri 4.0, penggunaan teknologi digital dan juga internet tanpa terkecuali di bidang konstruksi yang mengharuskan penggunaan BIM agar para pelaku bidang konstruksi ini lebih kompetitif dan juga bersaing. Kemudian yang terakhir, bahwasanya GBCI, Green Building Council Indonesia itu telah memasukkan BIM dalam proses sertifikasi Greenship. Inilah peraturan-peraturan yang mendukung terkait dengan implementasi BIM itu sendiri. Baik, teman-teman semuanya, ada beberapa deliverable BIM, ya, mulai dari level of detail 100 hingga level of detail 500. Nah, ini dari level of detail 100 ini ada pre-design, kemudian selanjutnya ada schematic design, design development, construction document, construction stack, hingga as-built di LOD 500. Baik, kita lanjutkan di dimensi konstruksi dari BIM. Mungkin kita terbiasa pada dimensi BIM 3D ya, yaitu komponennya ada 3D building data dan informasi, kemudian existing model data, kemudian reinforcement dan struktur analisis, hingga civil data. Ini masuk di dalam dimensi BIM 3D. Kemudian kita ke kanan lagi ada 4D. 4D ini lebih kepada penjadwalan, ya, lebih kepada penjadwalan
Di situ ada last planner schedule, kemudian critical point, installation schedule, just in time schedule, project schedule, dan fase-fasenya. Kemudian ada 5D. 5D lebih kepada cost, pembiayaan, quantity extraction to cost estimation. Nah, ini masuk di dalam dimensi 5D. Kemudian ada 6D. Ada 6D ini masuk dalam komponen energi ya. Green building juga masuk di sini. Sampai pada akhir 7D. Ini 7D pada masuk komponen-komponennya yaitu BIM cost operation dan juga pemeliharaannya, maintenance-nya di situ sudah masuk di 7D. Baik, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah gambar kolaborasi yang ideal di dalam proyek konstruksi. Nah, di sini ada kolaborasi data di mana semua data itu ada di sini yang dapat diakses oleh semua stakeholder. Stakeholder itu apa saja? Ada owner atau biasa kita sebut user, ada MK, construction management, ada pengawas, superintendent quality safety dan order, kemudian ada arsitek, engineering, kemudian ada kontraktor dan subkontraktor. Ini semuanya bisa mengakses data di sini. Lalu pertanyaannya, data apa saja yang bisa dikolaborasikan di situ? Maka kita lihat slide selanjutnya. Nah, inilah data-data yang bisa diakses oleh seluruh stakeholder. Mulai dari struktur, mulai dari arsitek, mulai dari MEP, kemudian field-nya, sivilnya, visualisasinya, class detection, penjadwalan, quantity, hingga scheduling. Ini semuanya dalam satu kolaborasi data. Semuanya dapat diakses oleh stakeholder ini. Jikalaupun nanti di lapangan ada perubahan, maka semuanya akan cepat mengetahui apa saja perubahannya dan lain sebagainya. Inilah salah satu kolaborasi yang sangat-sangat ideal dalam proyek konstruksi. Nah, ini saya ambil sumbernya dari webinar antara Trimble dan juga UII pada saat itu. Maka ini adalah workflow, gambar workflow di mana file software ini disatukan atau disamakan dengan satu format baku yang kita sebut IFC. Mungkin teman-teman bisa pernah mendengar file IFC. Nah, file IFC ini format baku ya, yang bisa diakses, yang bisa dibuka di mana saja. Bisa di Archicad, di Tekla, kemudian di Revit, di Navisworks. Mereka ini bisa dibuka di dalam suatu sistem yang dinamakan Open BIM, yaitu sistem yang dibangun melalui integrasi dan juga interoperability yang memungkinkan semua pihak terkait melihat gambaran besar proyek hingga detail terkecil. Nah, ini salah satu kelebihan dari BIM. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah grafik yang ideal dari model BIM flow. Ya, ini juga saya ambil dari webinar Tekla antara tim Trimble dan juga UII pada saat itu yang melakukan mengadakan webinar. Maka model yang pertama, desain model itu dilakukan oleh teman-teman arsitek. Dia mulai mendesain. Kemudian dari arsitek ini supaya dapat diakses oleh struktural analisis model yang ini bisa kita pakai TSD atau Tekla Structural Designer.
kemudian ini Tekla konseptual model bisa kita pakai Tekla struktur. Maka misalkan arsitek ini memakai Arsiket ya, memakai Arsiket. Kemudian pemodelan udah selesai, kemudian diekspor ke file IFC. Nah, file IFC ini bisa ditransferkan ke atau diekspor ke file atau software di Tekla struktur. Nah, sebelum teman-teman yang menggunakan Tekla struktur ini mendetailkan tulangan, balok dan sebagainya, maka perlu adanya analisis. Apakah yang didesain sementara oleh teman-teman arsitek, misalkan kolom di dimensinya 50 kali 50 itu akan kuat menahan beban sekian. Maka perlu adanya analisis dan juga desain. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan Tekla Structural Designer. Nah, di Tekla Structural Designer ini sebuah software yang sangat-sangat canggih, yang sangat-sangat interface juga mudah digunakan. Ini hasilnya adalah analisis dan juga bisa langsung desain. Ketika file atau bangunan yang dari Tekla Structural Designer ini sudah dianggap aman, lolos analisis, maka selanjutnya adalah pendetailan. Pendetailan dari proses analisis dan desain yang dilakukan di Tekla Structural Designer. Maka ini akan segera ditransfer kepada detailer untuk didetailing. Outputnya adalah ada report, kemudian drawing, kemudian automatic data. Nah, sebelumnya ini kalau di webinar tersebut ini menggunakan salah satu software Trimble Connect ya, Trimble Connect. Ini sebuah sistem semacam cloud ya, penyimpanan di internet yang semuanya bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi di situ, bisa juga bertukar data di situ. Nah, kolaborasi berbasis cloud yang sudah saya jelaskan tadi, maka di dalam mendesain sebuah gedung yang sangat kompleks, jikalau itu menggunakan konsep BIM, maka kita hanya perlu 4 orang saja. Hanya perlu 4 orang saja, ditambah satu lagi MEP. MEP untuk mekanikalnya. Berarti 5 orang. Untuk gedung misalkan 30 lantai. Hanya dikerjakan oleh 5 orang. Nah, ini sungguh-sungguh sangat menarik ya. Sangat efisien. Sangat-sangat efisien. Nah, strukturnya ini ada BIM Data Manager. Inilah yang akan mengatur semua informasi dan menugaskan kepada seluruh bawahannya. Misalkan ada arsitek, ada struktur detailer, ada struktur engineer, kemudian ada MEP. Nah, kebetulan ini ada Pak Yudi Putra, namanya Pak Yudi Putra. Ini adalah guru saya. Ketika saya ada problem atau masalah yang belum terpecahkan terkait dengan Tekla struktur, saya langsung menanyakan beliau. Ya, semoga ilmu yang beliau berikan ini bermanfaat bagi semuanya dan beliau juga mendapatkan pahala atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Nah, dari semua stakeholder ini akan dihubungkan oleh yang namanya Trimble Connect, yaitu suatu sistem yang berbasis cloud, ya, berbasis cloud, bisa menyimpan data di situ, bisa berkomunikasi di situ, dan dapat diakses di semua tempat, di semua tempat. Asalkan kita punya gadget, kemudian punya internet, semuanya bisa mengakses di situ. Maka inilah kehebatan atau keunggulan dari BIM. Kolaborasi yang sangat ideal. Nah, kita selanjutnya berbicara terkait dengan Tekla. Ya, Tekla merupakan salah satu software ya, yang bisa kita sebut software ya. Itu sudah lama, ya, sudah lama. Awalan dari kalau nggak salah Finlandia, kemudian dibeli oleh sama perusahaan Amerika. Adapun software-software produksi dari Tekla itu ada beberapa macam ya. Ini yang saya bisa sebutkan. Ada Tekla model sharing,
Tekla struktur, Tekla struktural designer, Tekla TEDS, Tekla EPM. Nah, yang baru saya gunakan di PDC ini ada 4 ya yang bisa saya coba. Ada Tekla model sharing yang tadi untuk men-sharing semua stakeholder ya. Kemudian Tekla struktur ini untuk detailer, untuk detailing dan juga hasilnya juga ada drawing. Kemudian Tekla struktural designer ini untuk analisis dan juga desain. Ini sangat-sangat menarik sekali kalau untuk yang Tekla struktural designer ya. Kalau kita menggunakan software analisis yang lain, misalkan ada yang sering kita gunakan, ada ini tanpa menjelek-jelekan ya, tapi ya sebagai pembanding lah ya. Kayak misalkan SAP, itu kan hanya keluarannya hanya sebuah gaya-gaya dalam. Selanjutnya gaya-gaya dalam itu akan kita olah sendiri dengan perhitungan Excel yang kita sudah buat. Itu dan membutuhkan waktu belum lagi membuat perhitungannya di Excel dan sebagainya. Tetapi dengan adanya kelas struktural designer ini, maka perhitungan akan di situ, analisis akan di situ, desain juga di situ. Dan Tekla Struktural Designer ini pada versi 2020 ya, pada versi yang terbaru, maka ketika kita analisis dan desain sampai pada tulangan-tulangannya kemudian kita ekspor ke Tekla Struktur, itu maka akan keluar juga tulangannya di Tekla Struktur yang di versi-versi sebelumnya itu pun tidak ada. Tapi kalau misalkan kita biasa menggunakan AutoCAD untuk pendetailannya, Tekla struktur desainer pun bisa digunakan atau bisa diekspor hasil dari desain dari Tekla struktur desainer bisa diekspor ke AutoCAD dan gambarnya juga pun cukup rapi di situ. Kita tinggal tinggal poles-poles sedikit, insya Allah rapi. Kemudian ada Tekla TEDS. Nah, Tekla TEDS ini juga berisi terkait dengan template-template perhitungan, ya. Misalkan ada perhitungan DPT, perhitungan fondasi, perhitungan talut dan sebagainya itu ada di sini, ada di Tekla TEDS. Jadi kita tinggal input datanya, keluar deh nilai-nilainya, apakah aman atau tidak. Itulah salah satu keunggulan dari Tekla TEDS. Namun beberapa produk dari Tekla yang pada hari ini kita presentasikan, kita fokus pada di Tekla struktur. Nah, Tekla struktur adalah software pemodelan 3D yang mampu mendesain bermacam bentuk struktur fabrikasi atau cast in situ mulai dari baja, beton, hingga kayu. Saya rehat sejenak ya, minum sebentar. Ya, Baik, kita lanjutkan. Jadi, Tekla struktur ini adalah software pemodelan 3D yang mampu mendesain bermacam bentuk struktur fabrikasi atau juga bisa cast in situ, mulai dari baja, beton, hingga kayu. Nah, skop dari pekerjaan Tekla struktur itu sebenarnya ada 2 ya, modeling dan juga drawing. Di mana modeling adalah proses pembuatan suatu proyek dalam 3 dimensi. Kemudian drawing adalah proses persiapan dan perapian gambar dari 3D menjadi 2D yang siap untuk dicetak. Nah,
Tekla struktur ini digunakan untuk modeling konkrit, beton, dan juga ada baja, steel. Kemudian modeling rebarnya, kemudian di situ juga ada menu clash detection ya. Ada menu clash detection, misalkan ada tulangan yang nabrak, itu bisa diketahui di tekla struktur hanya menggunakan menu clash detection. Jadi sangat-sangat menarik ini menu clash detection. Kemudian di tekla struktur juga outputnya ada bill of quantity dari volume beton, volume rebar, dan lainnya. Itu akan digunakan sebagai seorang estimator untuk menghitung biaya bahan. Kemudian ada project management. Ini ada field coordination, kemudian construction squashing dari penjadwalan proyek. Nah, ini adalah satu gambar ya penulangan dan juga konstruksi baja dengan tekla struktur. Ini adalah model 3D yang pernah saya modelkan. Ini adalah gedung serbaguna ya di salah satu universitas di Semarang. Ini luasannya cukup luas ya, lebih luas daripada lapangan sepak bola. Ini luasnya 100 kali 100, ada 10.000 meter persegi ya. Dan di atasnya pun ini sebenarnya ada semacam ini ya atap ya, atapnya itu dari frame. Ini salah satu model 3D dari Tekla Structure, sebuah gedung salah satu universitas juga, tapi di lain tempat. Ini gedung kedokteran di salah satu universitas. Ini gambar 2D ya, gambar 2D dari output drawing from Tekla Structure. Nah ini adalah output drawing dari Tekla Structure ya. Ini penggambaran dari BIM. Kita bisa melihat ini sangat-sangat rapi ya, tidak kalah dengan AutoCAD. Tidak kalah dengan AutoCAD. Inilah salah satu kelebihan dari Tekla Structure. Jadi kita tidak cuma modelkan, kita juga tidak cuma memodelkan gedung secara 3D, tetapi kita juga akan mendetailkan tulangannya, sedetail-detailnya. Nah ini salah satu output dari Tekla Struktur. Nah ini ada gambar plat ya, detail plat. Sangat-sangat menarik. Kalau misalkan kok gambarnya warna-warni, bisa saja diedit, bisa saja sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keadaan di lapangan atau kemauan atau standarnya apa. Misalkan hitam, bisa dihitam semuanya di situ. Sangat-sangat menarik. Ya, ini sangat detail. Ini ada dowel, tulangan dowel juga pun kita detailkan. Pokoknya kalau di Tekla strukturnya benar-benar apa yang kita detailkan, apa yang kita modeling, ya kita laksanakan di lapangan. Seperti itu ya. Baik, untuk yang terakhir, potensi dari Tekla struktur desainer. Kalau berbicara terkait dengan potensi Tekla struktur, ya, itu jawabannya cuma satu saya. Akan sangat sering digunakan. Akan sangat sering dibutuhkan. Karena misalkan dalam tender misalkan, itu kan dibutuhkan estimasi awal biaya yang dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan Tekla struktur, kita modeling dengan sangat cepat, bisa saja dalam satu gedung, 30 gedung itu, kita modelkan hanya cukup 2 hari atau 1 hari. Itulah kelebihan dari Tekla struktur. Asalkan model-model balok dan sebagainya itu sama ya.
Kita bisa tinggal copy, dan kita bisa output atau keluarkan kuantitinya, kemudian dihitung volumenya, dihitung biayanya. Maka potensi dari tekla struktur ada integrasi pemodelan, kemudian analisis dan desain struktur dengan detailing yang lebih detail, ada bill quantity dan juga penjadwalan. Baik, teman-teman. Halo, teman-teman. Ya. Ini Ya. Ini ada studi kasus. Teman-teman bisa buka tekla strukturnya. Kita coba praktekkan ya. Kita masuk di sesi akhir. Kita coba praktekkan. Bagi teman-teman, kami sarankan untuk menggunakan tekla versi student ya. Saya sarankan untuk menggunakan tekla versi student. Dan alhamdulillah kalau di kantor kami di PDC ini sudah berlisensi ya. Kita lihat ini adalah tampilan awal dari tekla struktur. Hal yang terpenting dari tekla struktur ini, kita harus menginstal environment-nya. Ya. Environment itu keadaan wilayah di suatu negara. Ini berpengaruh pada setting dan informasi berdasarkan region. Ini pemilihannya akan menentukan profil, akan menentukan material grade-nya, ya, akan menentukan variabel lainnya, report dan juga template yang digunakan. Kalau di sini saya cukup install satu ya, ada environment stop as ya. Kalau teman-teman misalkan berada di India, coba cari juga download di Tekla. Yes. Di download di Pak, masih PPT belum masuk ke Tekla. Oh iya, baik, sebentar ya. Oke. Sudah? Sudah, terima kasih Pak. Oke. Sudah Mas, ulangi lagi dong. Baik. Hal yang terpenting dari tekla struktur adalah environment-nya. Ini sesuai dengan keadaan region, wilayah kita berada. Nah, kalau misalkan di Indonesia, kalau di Indonesia belum ada ya, yang ada hanya Asia. Asia, kemudian ada Korea, ada India, ada Amerika, ada Finlandia, dan sebagainya. Dan yang paling mendekati kita adalah di Asia. Maka teman-teman wajib juga menginstal environment yang sesuai wilayah teman-teman berada. Sekali lagi, environment ini akan menentukan pemilihan dari profil, ada material grade, kemudian variabel-variabel lainnya seperti report dan juga template yang akan digunakan. Maka kita oke. Sudah masuk? Kelihatan? Belum Mas. Belum Mas Rajak. Masih minta license Pak. Yang minta lenses masukkan aja ID tagline-nya Mas. Sudah? Sudah masuk ya? Kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kita pilih new. Kemudian di sini ada name, kita bentuk misalkan pondasi dalam. Oke, kita pilih blank. Kemudian kita create.
Dan tekla struktur ini cukup berat ya. Jadi kalau teman-teman RAM-nya misalkan 4 atau 8, ini masih sangat-sangat kurang. Jadi memang dibutuhkan spek komputer yang handal agar tidak lelet. Baik teman-teman, ini adalah tampilan awal. Tampilan kerja tekla struktur. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengisi atau menginput project properties-nya. Misalkan di namanya kita isi fondasi dalam. Kemudian buildernya, misalkan PT. Pola. Konsultan, objek samain aja ya, fondasi dalam, misalkan desainernya, misalkan Fulan, lokasinya Yogyakarta, kemudian alamat Yogyakarta. Nah, itu ya. Jadi ini sangat penting untuk sebagai informasi data bangunan yang kita akan modeling. Kita modify. Ketika sudah modify, maka kita perlu menginput dari material katalognya. Misalkan kita fokus di fondasi dalam kan terbuat dari beton ya. Beton itu identik dengan kekuatannya berapa sih? F-aksennya berapa sih? Maka perlu kita input di sini. Karena ini akan menyangkut terkait dengan informasi dari beton itu sendiri. Kita bisa masuk di menu katalog ya. Katalog, kita masuk di material katalog. Nah, kita sudah masuk di jendela modify material katalog. Ini ada steel, ada konkrit, ada reinforcement, ada timber. Timber ini kayu ya. Nah, kita gunakan yang konkrit. Misalkan ini kok F-aksennya belum ada. Misalkan kita bikin baru nih. Kita add grade ya, kita add grade. Kemudian F2 kita edit misalkan 25 MPa. Ya, 25 MPa. Nah, 25 MPa ini misalkan berapa sih massa jenisnya? Biasanya 24 kN per meter kubik ya. Kita tulis 2400. 2400. Kita update. Kemudian kita klik OK. Save, kita OK. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah betonnya, kemudian yang kedua adalah rebarnya atau tulangannya. Kita masuk di menu katalog. Namun teman-teman, karena software tekla di PDC ini ada sedikit gangguan ya. Ketika di klik rebar katalog ini nggak muncul. Nah, sepertinya softwarenya ada bug ya, ada bug. Seharusnya bisa rebar katalog kita klik, kemudian muncul jendela informasi katalog dari rebar-rebarnya. Namun kita pakai yang default aja. Oke, teman-teman semuanya. Kita selanjutnya adalah membuat grid. Membuat grid ya. Tadi di soal nah, soalnya ini kan sebuah pel cap ya, ukuran 1,25 kali 4, berarti ada 5 meter ya. 5 meter arah X, 5 meter arah Y. Dengan bor pel ada 5
Borpel ada 5 buah. Kemudian kedalaman borpelnya itu sekitar 12 meter dari permukaan tanah. Kita anggap ini permukaan tanah sejajar dengan pelkap. Kemudian ketinggian pelkapnya ada 1,2 meter. Kemudian ini adalah data-data tulangannya ya. Data-data tulangannya. Ada 5. Kemudian ini adalah data-data yang harus kita modelkan. Tulangan pelkapnya. Ya. Ada tulangan lentur ada D16 spasi 100. Kemudian tulangan susut D13 spasi 100. Kita ingat. Masih PPT itu. Oke. Oke ya, kita kembali. Kita pertama membuat grid-nya. Kita masuk di menu properties sebelah kanan, teman-teman. Kita klik grid-nya. Nanti akan muncul. Sudah? Nah, misalkan karena tadi lebar pelkapnya 5x5, maka ini akan kita gunain yang agak lebih besar, misalkan 10 meter ya. 10 meter. Misalkan ini ada 4. Ada 4. Ini 10. 10. Kemudian kita modify. Nah, akan berubah seperti ini. Kurang ya, 10 re. Oke. Kita akan berubah seperti ini. Loh, Mas, kok ini kotak-kotak ini kok nggak mengikuti dari grid? Nah, tenang. Kita gunakan fit work area to enter model. Dia akan menyesuaikan. Ya. Jikalau teman-teman pengen memutar, merotasi dari ini gridnya, bisa klik kontrol, kemudian tekan mouse bagian tengah, scrollnya. Scroll, tahan. Kemudian goyang-goyangkan. Oke. Kemudian kita klik lagi di gridnya. Tadi kan kedalaman pondasinya sekitar 12 meter ya. 12,2 meter lah. 12,2 meter. Maka kita gunakan untuk koordinat yang Z ini. Min 12. Ada min 12. 2 meter. 2 meter. Ini nggak pernah submit loh. Iya, memang. Kemudian ada min 1200. 0. Kemudian di sini yang labelnya Z juga mengikuti ya. Juga mengikuti. Kita copy. Oke. Kemudian kita klik modify. Oke, klik modify. Adapun length extension-nya ini adalah perpanjangan dari ini. Dari ini. Misalkan kita ubah 2000. Ini 2000. Kita klik modify. Akan memanjang. Akan memanjang. Nah, jikalau teman-teman pengen fokus misalkan area atau pusat dari rotasi ini berada di sini, maka kita gunakan Ctrl R. Nah, Ctrl R. Nanti dia akan berpusat di situ. Ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita klik ke menu konkret. Kita pilih footing, pad footing. Di sini ada informasinya. Pad footing. Kita ubah jadi pel cap. Tadi ukurannya 5 meter kali 5 meter ya. Berarti 5.000 dikali 5.000. Oh ya, teman-teman semuanya, kalau di tekla struktur satuannya di sini semuanya adalah milimeter.
Satuannya adalah milimeter. Kemudian kita ubah materialnya konkret. Tadi kan seharusnya kita pilih 25 MPa ya. Seharusnya kita kan tadi udah buat 25 MPa. Kita klik. Nah, di sini sudah ada 25 MPa. Kita apply, kemudian kita oke. Kemudian tadi di pel cap itu kedalamannya 1000 min 1200. Kita pilih cast in situ. Di sini ada dua macam. Ada precast, ada cast in plates. Kita gunakan cast in plates. Oke, kemudian kita klik, misalkan klik di sini. Nah, udah terbentuk ya. Kita coba tampak depan. Teman-teman bisa Ctrl P. Tampak atas maksudnya. Kita benar nggak sih ini ukurannya 5x5, kita bisa klik. Nah, kita bisa klik modelnya, nanti akan muncul dimensinya 5000. Kemudian di sini juga 5000. Kemudian jikalau ada pertanyaan misalkan, Mas, bagaimana kalau misalkan pel cap itu tidak sentris di tengah-tengah grid? Misalkan ada eksentrisitas arah Y misalkan 2 meter misalkan. Ini kan awalnya di tengah-tengah grid ya. Awalnya di tengah-tengah grid. Kemudian ketika ada eksentrisitas maka kita gunakan di position ini. Kita mulai dari tengah misalkan. Dari tengah. Tadi eksentrisitasnya 2 meter. Di sini karena satuannya milimeter kita jadi 2000. Modify. Nah, akan berpindah. Kemudian kalau ada eksentrisitas lagi ke arah ke kanan misalkan. Ke arah X misalkan. Kita pilih up atau down misalkan. Secara horizontal, yang horizontal misalkan ke kanan. Misalkan 2000 juga misalkan. Nah, bisa juga nih 2000. Tapi kok down ini pilih yang di tengah ya. Nah, misalkan di sini. Nah, itulah caranya bagaimana misalkan mengubah pel cap ini tidak sesuai dengan gridnya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita Ctrl Z. Oke, kita kembali. Baik, teman-teman semuanya, ini sudah pel cap 1 sudah terbentuk ya. Pel cap sudah terbentuk. Selanjutnya adalah kita bisa gunain menu view ya. Kita menu view untuk melihat ini ya, view listnya. Kita bisa lihat menu view-nya. Kita klik new view. View-nya ini berdasarkan grid-nya. Tadi grid-nya kan ada mulai dari elevasi ya, ada elevasi 0 kemudian sampai elevasi minus 12.200 tadi. Maka kita klik new view, kemudian kita klik along grid line. Nah, muncul jendela creation of view along grid line, kemudian kita klik create. Nah, ini semuanya ada ya. Nah, teman-teman, ini grid 1, ini yang dimaksudkan adalah grid 1 ini, grid 1. Grid 2, ini tampilan di grid 2. Grid 3, ini tampilan di grid 3. Sampai dengan selanjutnya, begitu juga A, B, C. Kemudian tampilan elevasi, di sini ada plan 0, 6.000, 8.000, 9.000, minus 1.200, minus 12.200. Kita klik OK. Klik OK. Oke. Selanjutnya kita coba tampilan dari atas ya, tampak atas, view atas. Kita lihat. Tadi diameternya berapa tadi? Diameternya tadi kan 60 cm ya. Diameter
borpelnya. Kita kembali ke menu konkret. Kita klik kolom, ya, karena kolom ini pendekatan dari bentuk bulat dari borpel. Kita tulis di generalnya, di propertiesnya ini, kolom ini kita klik kita tulis namai borpel. Kemudian profilnya. Kalau profil ini kan 400 kali 400 itu kan kotak ya, berbentuk kotak. Tetapi borpel di sini kan bentuknya bulat. Kita pilih ya, kita pilih tadi. Kita pilih yang sebelah kanan ini, profile. Kita pilih menu circular section. Nah, situ circular section. Kemudian tadi kan diameternya 60 cm, kita bisa ganti. Misalkan 6.000. Kita klik 600 ya, 600 mili. Kita apply, kemudian oke. Kemudian ini posisinya, ini sangat penting. Ini sangat penting ya, diperhatikan. Tadi kan posisi borpelnya itu kan dimulai dari topnya itu kan minus 1.200. Kemudian paling bawah itu minus 12.200. Kemudian kita pilih cash unitnya cash in pledge. Baru kemudian kita klik di tengah nih. Kita klik satu borpel. Kalau mau selesai mengerjakan sesuatu, kita klik interrupt ya. Kita klik interrupt. Loh, Mas, borpelnya kok nggak kelihatan? Tenang, kita bisa pilih menu window. Kita pilih, bisa ada beberapa metode ya. Bisa kita pilih view properties, kita ubah down-nya ini, misalkan 20.000. Nah, kelihatan 20.000, kebanyakan ya 20.000. Nah, ini kelihatan. Ya. Selain itu, kita bisa juga menggunakan menu, misalkan view list tadi ya. Kita view list, kita drag ini 0, 1.200, minus 1.200, minus 1.000, minus 12.200, kita pilihkan ke view-nya. Kita klik OK. Nah, inilah menu di view plan 12.200 ya. Kita bisa lihat di jendela atas ini ada tulisannya view 4 plan 12.200. Kita bisa lihat. Karena saya lebih suka semuanya terlihat, maka saya pilih di 3D. Asalkan tadi 3D, kalau bisa semuanya bisa dilihat, itu masuk klik 2 kali dari view properties, kemudian pilih down-nya, artinya view kedalamannya, sampai berapa meter yang bisa dilihat, itu ditulis di sini. Di sini saya pilih 2.000, kelihatan. Oke. Kemudian teman-teman, di tekla struktur juga bisa rendering ya. Kalau misalkan, ini kok nggak kelihatan ya, apakah ini nabrak atau enggak, kan nggak kelihatan. Maka kita pilih menu rendering ya. Di sini kita bisa lihat view. Di sini ada menu rendering. Ada show only selected part, kemudian part and rendered, part grayscale, wireframe. Untuk memudahkan, maka kita cukup perlu menekan kontrol 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5. Kelihatan ya? Transparan ya? Sekali lagi, kita bisa tampilkan view ini transparan. Mulai dari kontrol, klik, tekan kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan keinginan. Maka coba kita klik kontrol 2 supaya bisa kelihatan. Oke, kelihatan ya? Baik, coba saya
tampilan atas 3D-nya. Tampilan atas bisa klik Ctrl P ya. Oke, baik. Tadi di dalam soal, nah di dalam soal ini kan letaknya di mana ya? Berarti ini ke sini 1250, 1250 ya. Oke, baik. Oke, kita kembali. Kita klik borpelnya. Kemudian klik mouse kanan. Kita pilih copy spesial. Kita pilih linear. Oke, kita pilih linear. Nah, untuk melihat arah X, arah Y, kita bisa lihat ini. Arah X, arah Y. Ya, arah X ke kanan, arah Y ke atas. Kita lihat. Arah X berarti misalkan 1250. 1250. Kita klik copy. Nah, sudah muncul ya. Kemudian lagi ke arah bawahnya. Berarti minus. Y-nya minus. Oke. Kemudian klik lagi ke arah sini. Berarti X-nya minus. Copy. Kemudian lagi yang bawah berarti minus. Oke. Sudah jadi. Inilah pelcap dan juga borpelnya. Kita lihat apakah ini benar diameternya 60 cm. Kita bisa lihat, kita bisa klik. Boleh dari atas ya. Dari atas. Atau bisa kita perlu menu edit. Kemudian measure ya. Kita lihat apakah benar ini 60 cm. Kita bisa lihat. Oke ya, ini 300 ya. Berarti 300 kali 2 kan 600. Jadi benar ya. Nah, untuk menghilangkan dimensi ini kita cukup klik interrupt. Atau klik redraw. Oke. Redraw. Ini sudah jadi. Berarti tinggal tulangannya. Nah, tinggal tulangannya. Kita bisa menggunakan menu application and component. Di sini kita search. Kita cari kolom. Misalkan. Jadi di tag-class struktur ini banyak menyediakan ya. Banyak menyediakan template-template. Banyak menyediakan template-template yang default yang bisa kita gunakan. Atau bisa jadi kita mendesain sendiri, kita membuat template sendiri juga pun bisa. Ya. Ini tampilannya kok kita ubah tampilannya. Jadi menu kita pilih round column transformation. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali ya. Kita pilih misalkan jumlah tulangan longitudinalnya misalkan 12. Kemudian grade-nya T yang kita pakai tadi ya, grade-nya T. Kalau mungkin bisa diubah. Kalau teman-teman misalkan tulangannya 13 namun tidak ada di sini, teman-teman bisa download di Tekla Warehouse. Kita coba teman-teman cari SD 400. Di situ ada tulangan 13. Nah, grade-nya T, kemudian size-nya misalkan 22 misalkan ya. 22. Misalkan D22. Kemudian stirrup kita pilih belum.
Masuk ke ini, ke panjang penyalurannya dulu misalkan. Panjang penyaluran. Panjang penyalurannya itu biasanya kan dari sini ke sini 40D, ya. 40D, 40 kali diameter tulangan longitudinal. Berarti 40 kali 22 itu sebesar 880. Misalkan di sini kita pilih, kita bagi 2. Berarti 440. Di sini juga 440. Ya. Kemudian ini kita pilih 0. Ini kita pilih 75. Ini adalah jarak ini ya, selimut ya. Kita pilih jarak selimut karena jarak selimut untuk elemen bawah tanah itu minimal 75 atau 7,5 cm. Kita pilih stirupnya. Stirup itu sengkang ya. Biasanya sengkangnya itu bentuknya melingkar ya. Nah, kita pilih sini, melingkar. Di sini kan ada pilihannya nih. Ada spasi, ada yang melingkar, dan lain sebagainya. Kita pilih yang melingkar. Dan kita coba klik di salah satu, kemudian klik di salah satu borpelnya. Nah, lagi loading. Kemudian klik OK. Misalkan. Ini sudah terlihat ya, satu tulangan borpelnya. Kemudian, jikalau kita pengen fokus pada benda itu, pada elemen satu borpel, maka kita bisa klik borpelnya, kemudian pilih create view, pilih default view of part. Nah, pilih. Nah. Jadi gambarnya ini fokus, di mana fit work-nya ini fokus pada satu borpel yang kita pilih tadi. Untuk yang lainnya kita bisa head. Nah, klik semuanya. Select semuanya. Kemudian kita pilih head. Nah, jadi kita fokus satu borpel. Coba biar tulangannya kelihatan, kita pakai rendering Ctrl 2 atau Ctrl 1. Nah, bisa kelihatan. Loh, Mas, kok tulangannya nggak sesuai? Nah, maka kita bisa ubah nih. Ada di bawah nih tulang apa? Bentuknya seperti surat. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Ya. Kita klik 2 kali. Tadi kan 440. 40. Ini 440. Ini 0. Ini 75. Kita coba lihat perubahannya. Oh, lihat perubahannya. Seperti ini. Perubahannya. Ya. Kemudian misalkan, loh tulangan stirupnya kok nggak sampai bawah. Ini kita bisa hilangkan ini. Ini kita bisa hilangkan. Kita pilih stirup. Kemudian kita pilih di sini 0. Di sini 0. Di sini 0. Ini kita pilih misalkan spasinya 100 misalnya. Ini kemudian kalau pengen stirupnya ini sampai ke atas ini, kan nggak mungkin sampai sini ya, nggak mungkin hanya sampai di sini, mungkin sampai di sini ya. Kita pilih saja, misalkan 100. Klik modify. Minus 100. Klik modify. Nah, oke. Mungkin kurang tinggi, bisa kita coba lagi 200 misalkan. Modify. Sorry ya, belum berubah ya ini. Oke. Oke ya, melingkar ini ya. Melingkar. Kita bisa lihat sini. Oke. Oke, tulangan satu pel cap, tulangan satu borpel sudah jadi. Nah, ketika pengen kembali ke semua objek terlihat, kita bisa pilih window, kita pilih view 3D. Duh, pel capnya kok nggak kelihatan, Mas? Kita bisa lihat nih, pakai menu redraw,
Nah, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, teman-teman juga bisa jadikan ini sebuah template ya. Tulangan borpel ini sebuah template. Jadi kita tinggal ngopi-ngopi saja. Tinggal ngopi-ngopi untuk mempermudah pekerjaan. Kita bisa pilih yang tadi. Kita misalkan tadi top. Hanya satu aja. Satu aja. Kemudian supaya hanya tulangannya yang ke-select, kita nonaktifkan semuanya nih. Kita pilih yang select rebar set. Oke. Kemudian kita lock, kita select. Oke, kita select. Kemudian kita masih di menu application and component. Kita klik ini, kemudian pilih define custom component. Kita pilih tipenya detail, kemudian namanya misalkan borpel, D60 misalkan, D600. Kita pilih next, kemudian yang menjadi main partnya itu apa? Kita bisa pilih objek borpelnya, betonnya, kita pilih. Kemudian kita next lagi, kemudian kita pilih main part finish. Oke, kita lihat apakah sudah menjadi sebuah template di sini. Kita coba cari D600. Nah, muncul kan? D600 ini muncul. Nah, kemudian kita kembali ke 3D. Oke, selanjutnya adalah karena diameter borpelnya ini sama, kita tinggal klik. Kita masuk di menu application and component, kita klik D600, kemudian kita klik borpel mana saja yang mau ditulangin. Misalkan 1, 2, 3, 4. Lihat. Oke, semuanya sudah ya? Semuanya sudah. Nah, borpelnya sudah ada tulangannya. Kemudian jikalau teman-teman misalkan pengen berapa sih volume dari borpel ini, kita bisa klik, kemudian klik kanan, kita pilih import, kita pilih part atau case unit. Nah. Oke, inilah volumenya. Kita bisa lihat nih volumenya. Kita bisa lihat volumenya, volume dari beton itu sendiri, ya. Kalau teman-teman pengen lihat di situ tadi. Oke. Kalau teman-teman pengen lihat enggak ya, tulangannya, berapa sih volume tulangannya satu borpel ini? Teman-teman bisa klik kanan, import, kemudian case unit. Nah, di case unit ini teman-teman bisa lihat nih, ini borpel, profilnya D600, materialnya tadi C40, kemudian volume betonnya ini volume beton berarti 3,1 meter kubik. Ini total konkret volumenya. Kemudian total penulangannya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat. Tadi kan grade-nya grade C ya, grade T ya. Kita bisa lihat. Grade T size-nya 8. Kemudian yang tulangan utama ini, tulangan longitudinal ada 6. Ini size-nya 25. Kemudian di sini ada panjangnya. Ini bisa dilihat. Nah, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita buat tulangan pel cap-nya. Teman-teman semuanya, teman-teman bisa memodelkan tulangan pel cap dengan komponen juga bisa, dengan manual juga bisa. Saya lebih tertarik atau lebih suka secara manual ya. Kita coba pilih di konkretnya. Ini ada menu rebar set, ada rebar. Halo Mas Edwin? Mas Edwin?
Halo Mas Rajak. Saya jeda sejenak ya, mau buang air kecil sebentar. Iya, monggo Mas. Silakan. Silakan untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya, ini baru masuk ada 2 pertanyaan. Bisa langsung disampaikan di kolom chat. Dan itu juga saya sudah bantu share modul tekla struktur dari Praba Engineering. Itu tekla struktur 2016, tapi terbilang cukup lengkap karena menyajikan bagaimana proses modeling struktur beton, item kolom, balok, fondasi, dan juga pendulangan. Dan untuk tutorial selanjutnya nanti bisa dilihat juga di YouTube. YouTube alhamdulillah sudah banyak, dan ada juga YouTube-nya Mas Imam Agung Baskoro. Di situ juga beliau lengkap menyajikan bagaimana cara memodelkan fondasi, cara memodelkan kolom, balok, pendulangan sampai dengan shear wall. Nanti akan saya bantu. Untuk yang masih, oh ya, sekedar informasi juga, ini sudah saya rekam ya dari awal. Nanti juga akan saya upload di YouTube. Dan akan saya bagikan juga kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman yang masih kesulitan dalam lisensi teklanya, insya Allah nanti setelah webinar ini selesai juga akan dibantu ya untuk bagaimana sih cara mendaftar lisensi tekla struktur. Kalau misalnya masih ada lisensi dari kampus itu dengan mudah itu, karena kita diberi kesempatan menggunakan tekla struktur selama 4 bulan, dan itu bisa diperpanjang. Kita lisensi 4 bulan sudah habis, bisa diupdate dan diperbarui. Tapi untuk sekelas perusahaan atau emang untuk komersil, itu tekla lisensinya sangat mahal sekali. Baik, Kalau Mas kita Rajak sudah kembali. lanjutkan. Oh iya, silakan Mas Rajak. Selanjutnya kita modeling tulangan dari pelcap ya. Kita bisa menggunakan 2 cara ya, atau 3 cara. Bisa menggunakan application and component yang sudah tersedia. Teman-teman bisa cari, coba pelcap. Nah, ini. Teman-teman bisa gunakan ini, atau bisa gunakan di menu konkret. Kemudian di sini ada rebar set. Nah, kalau saya lebih sering menggunakan bar group ya. Kita klik bar group, kemudian kita klik pelcap-nya, objek pelcap-nya, kemudian kita modelkan tulangan pelcap-nya. Kita modelkan tulangan lenturnya dulu ya. Tulangan lentur itu yang di bawah, tulangan susut itu yang di atas. Kita lihat, modelkan berbentuk U ya, berbentuk U. Ketika sudah selesai, klik scroll, kemudian kita arahkan tulangan ini sampai mana? Nah, dari titik poin 1 ke titik poin ke 2. Nah, maka kita lihat tulangannya sudah kelihatan. Loh, Mas, kok tulangannya ada bengkok kayak gitu? Sepertinya pelcap nggak gitu deh. Nah, coba kita edit di menu properties. Kita klik tulangannya. Tadi kan tulangannya ada D16 spasi 100 ya. Ini kita klik size-nya menjadi 16. Kemudian yang hook-nya kita pilih non. Kita pilih non. Kemudian tadi spasi 100 ya. Spasi 100. Kita klik modify. Oke. Tulangan pelcap arah X sudah jadi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menggunakan ini equation distributor B target spasi,
Ini tuh nggak selamanya ukurannya 100, pastinya 100. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Pilih edit, kemudian insert. Pilih di stand ya. Kita coba. Kita kan tadi masukkan inputnya 100 ya. Apakah 100 benar? Ternyata 98,62. Karena metodenya tadi yang kita pakai atau yang kita pilih distribusinya adalah equal distribution ya. Namun coba kita pilih secara eksak ya, secara eksak. Misalkan ini kan panjangnya 5.000 ya. Panjangnya 5.000 mili. Dikurangi spasinya misalkan 40, berarti dikurang 20. Dikurang 80 dikurang 80. Dikurang 80. 5.000 dikurang 80 itu sekitar 4.920. Kita bagi 200 misalkan. Dibagi 100. Ada berapa? Gitu. Bagi 100. Itu sekitar 49,2. Maka kita tuliskan di sini. B eksak 42 kali 100. Kali 100. Belum ya? Coba, bukan 42 kali ya? (52). Kok 52? 48 misalkan. Ya, misalkan 48 ya. 48. Kekecilan 49 ya. Oke. Misalkan kita cek apakah benar nih spasi tulangannya ini benar-benar 10 cm. Kita cek. Kita klik. Benar-benar 100. Berbeda yang dengan tadi. Yang tadi kita masukkan 100 tapi pada kenyataan munculnya 98,62. Karena tadi perbedaan yang kita pilih tadi tuh, distribusi tulangannya. Jadi kalau memang benar-benar secara eksak kita pilih by exact spacing, atau kalau secara distribusi ya kita pilih equal distribusi. Oke. Nah, untuk menghilangkan gambar dimensi ini kita pilih redraw. Oke. Ini tulangan arah X sudah jadi ya, tinggal tulangan arah Y-nya. Kita pilih lagi konkret, kita pilih bar group. Kita klik file cap-nya, kemudian kita bentuk modeling dari tulangan file cap-nya. Sini. Nah, ketika udah selesai, klik tekan scroll, kemudian sampai arah mana nih? Dari poin 1 ke poin 2. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Sudah jadi ya. Oke. Loh, Mas kok nabrak gitu kan? Kok nabrak ini kok bisa kayak gini? Di lapangan kan nggak ini ya. Nggak kayak gitu. Nah, kita bisa coba nih. Kita bisa pilih secara manual. Pilih move. Pilih move. Z1 misalkan. Kita pindah secara, ya, kita naikkan nih. Kita naikkan. Supaya nggak terjadi clash. Nah, kira cukup ya? Kita kira cukup. Kemudian kita detailkan tulangan susutnya. Tulangan susutnya tadi sekitar 12 ya. Kita pilih rebar group. Kemudian sama yang tadi. Kita pilih file cap-nya. Kita bentuk tulangannya. Kemudian klik scroll sampai ke arah. Oke. Sudah ya. Nah, tulangannya kita ganti 12. Modify. Oke. Nah, untuk pendetailan ini, teman-teman bisa menggunakan properties ini ya supaya nggak nabrak. Nah,
Karena waktu yang sempit, teman-teman bisa belajar di rumah. Kita klik lagi. Tulangan arah nya. Oke, sudah jadi ya. Nah, teman-teman, untuk tulangan pelkap biasanya tulangan susut kan biasanya sampai di tengah-tengah saja ya, tidak sampai di bawah. Teman-teman bisa edit melalui properties ini. Melalui properties ini. Jadi teman-teman bisa gunain. Nah, seperti itu. Nah, udah jadi ya ini tulangan pelkap dan juga borpelnya. Nah, kita bisa sama seperti borpel tadi kita buat template atau komponen, maka sama saja dengan cara borpel tadi, supaya nggak mengganggu, kita klik borpelnya, kita hide dulu. Nah, kita hide. Kemudian kita pilih tulangan pelkapnya, kita nonaktifkan semua menu select all-nya ini, kita hanya pilih di rebar set-nya. Kemudian kita select, kemudian kita masuk di application and component. Kita komponen, kita pilih define, pilih detail, misalkan kita tulis namanya pelcap, next, klik main partnya itu betonnya, klik next, main part, finish. Oke, ini sudah menjadi sebuah komponen. Tanda-tanda sebuah komponen itu bisa dilihat dari tanda ini, warna hijau ini, warna hijau. Oke ya. Kemudian kita tampilkan semuanya. Oke. Kita kontrol 4 bisa kelihatan semua. Oke ya. Ternyata kok mepet banget ya misalkan. Kok kelihatan tulangannya. Ini bisa kita turunkan nih. Kita klik 2 kali. Kita edit ya tulangannya. Kita bisa menu edit custom komponen. Misalnya karena tulangan tadi kan mepet banget sama beton ini ya. Bisa kita move Z ya, -1 misalkan. -1. Kita 1-1. Oke. Tuh bisa. Kita klik OK. Dan close and save. Oke, kita klik. Kelihatan. Oke ya. Tuh. Satu pelcap jadi. Kemudian biasanya kan terdiri dari beberapa pelcap, teman-teman tinggal select semuanya objek, kemudian kita tinggal copy by misalkan copy by order misalkan sini, klik order. Misalkan apa ya? Linear ya. Kok linear? Supaya untuk memudahkan kita coba pilih, kita buat kolomnya ya. Kita pilih kolom, kita bentuk kolom ya. Kolom. Misalkan 4.000. 400 kali 400 misalkan. Oh, salah. Ini batannya 0. Ini misalkan 4.000, 4 meter misalkan. Oke. Kolom kekecilan ya. Misalkan berapa ya? 1 meter, 1 meter. Oke, ini jadi patokan ya. Kita tinggal misalkan
Copy ya, kita tinggal copy. Copy ke sini, ke sini, ke sini, sini. Oke, kita tinggal copy file cap-nya. Bisa select. Bisa select ya. Bisa select, kemudian copy special another object. Nah, menjadi patokannya adalah kolomnya ini. Kita klik, kemudian kita tinggal klik dah. Tinggal klik, tinggal klik, tinggal klik, tinggal klik, tinggal klik. Tinggal klik. Tinggal klik. Oke. Sudah jadi. Tinggal satu lagi nih, kita pilih semuanya. Tinggal kita copy berdasarkan grid-nya. Oke. Oke, sampai sini cukup waktu 15 menit Mas Edwin untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Rajak. Ini saya sudah rangkum Mas Rajak. Ada 3 pertanyaan kurang lebih Mas Rajak. Apakah suara saya terdengar jelas Mas? Sangat jelas. Oke, alhamdulillah. Ini yang pertama, ada pertanyaan, untuk mempelajari Tekla Designer, apakah khusus untuk anak teknik sipil? Sedangkan saya tidak ada punya basic teknik sipil. Itu Mas, monggo satu-satu aja Mas. Baik, untuk mempelajari Tekla Structural Designer, karena di dalamnya itu kan ada analisis dan juga desain. Kalau teman-teman belum mempunyai ilmu terkait dengan analisis, bagaimana mungkin misalkan kok balok ini gagal, kok balok kolom ini kok gagal, nggak bisa menahan beban segini. Dah bagaimana kita tahu? Jadi saran saya untuk yang pengen mempelajari Tekla Structural Designer harus mempunyai basic atau mempunyai ilmu terkait dengan mekanika bahan. Karena di situ, di dalam Tekla Structural Designer itu ada beberapa input, misalkan input beban. Bagaimana kita tahu kalau bebannya segini, dihitungnya segini, kalau tidak mempunyai background ke teknik sipilan gitu loh. Kemudian bagaimana kita tahu misalkan beban gempa segini, dan kita tidak mempunyai basic terkait itu, maka saya sarankan untuk yang pengen mempelajari Tekla Structural Designer itu memang benar-benar mempunyai basic terkait dengan teknik sipil. Itu Mas Edwin. Ya, terima kasih Mas Rajak. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan pemodelan tadi Mas Rajak. Ada pertanyaan, kalau misalkan bentuk file cap-nya tidak persegi, bagaimana cara membuatnya Mas? Katanya seperti itu. Mungkin bisa langsung dicontohkan mungkin Mas. Oke, baik. Untuk bentuk file cap yang tidak persegi, ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk yang file cap tidak persegi ya. Kita coba kita praktekkan, kita menu footing, pad ya. Di sini tuh ada profilnya ya, ada profilnya. Ada profilnya. Misalkan bentuknya bulat misalkan ya. Bentuknya bulat misalkan. Jarang-jarang ada kan bulat, file cap bulat. Misalkan jadi 500. Oke, kita tinggal klik nih. Kita tinggal klik, kita pilih 0, ini 0. Oke. Kita tinggal pilih, ini terlalu kecil ya. Nah, berarti misalkan file cap-nya
5.000 tadi ya, 5.000. 5.000. Ini bisa kita move. Middle. Oke. Nah, ini bisa. Kalau misalkan file cap-nya bentuknya seperti misalkan segitiga juga bisa. Teman-teman misalkan punya ini ya, punya gambar drawing dari AutoCAD misalkan. Gambar drawing dari AutoCAD, gambar terkait dengan denah file cap. Itu nanti bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan melalui menu add model, kemudian save, browse, kemudian pilih model DFG-nya, DWG-nya. Nah, nanti ketika muncul, nanti akan ada di sini sebagai apa ya? Kalau bahasanya sebagai acuan untuk menggambar, sebagai acuan untuk menggambar. Nah, itu aja, Mas Edwin. Oke, makasih. Jadi untuk file cap yang tidak berbentuk persegi itu bisa diatur pada menu profile ya Mas Rajab ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas Rajab, dalam penjelasan tadi ada BIP 4D. Apakah di tekla struktur bisa memodelkannya? Apa? Dalam penjelasan tadi ada BIP 4D, Mas. Nah, apakah pada program tekla struktur itu bisa memodelkannya? Baik, kalau untuk yang penjadwalan 4D itu kan ini masuk ke penjadwalan ya. Ini sebenarnya bisa, tetapi karena memang saya lebih fokusnya kepada build quantity, jadi memang benar-benar untuk yang scheduling saya tidak belum memahami. Tetapi kalau di tekla struktur ini ada menunya. Ada di manage-nya. Ada di menu manage. Itu ada di sequencer. Ini ada sequencer di sini. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan apakah model 4 dimensi atau penjadwalan ini bisa dilakukan di tekla struktur? Bisa jawabannya. Ya. Dan mungkin tambahan juga bisa ditambahkan di menu task itu loh, di manage. Jadi ketika nanti menu 4D mungkin akan ada sesi selanjutnya. Nanti juga pengisinya bisa. Nah, ini ya benar ya. Ada menu task, ini kan ada diagram ya. Diagram bagaimana pekerjaan pengecoran. Pour ini adalah pengecoran. Kalau di bahasa tekla struktur pengecoran ini pour. Di mana mungkin sekilas saja Mas Edwin ya. Ya, silakan Mas Rajab. Nah, ini juga ada pour 1, pour 2 pengerjaan pengecoran 2, ada formwork-nya, arrangement konkret dan sebagainya sampai pada MEP dan juga arsitekturalnya juga ada di sini. Jadi jikalaupun pertanyaannya apakah pemodelan 4D bisa dilakukan di tekla struktur, jawabannya bisa. Tetapi kalau untuk yang penjadwalan memang benar-benar saya belum mendalaminya, Mas Edwin. Oke, Mas, terima kasih. Langsung ke pertanyaan terakhir mungkin ya Mas ya. Ada pertanyaan. Oke. Lebih ekonomis mana hasil analisa antara TSI dan SAP 2000? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik, Mas Edwin. Ya, Mas. Oke, mungkin sekilas ya saya tampilkan. Karena saya juga mendalami terkait dengan TSD ini. Karena saya beberapa nanya kepada teman-teman di luar sana pun banyak yang belum mengenal TSD. Padahal kemampuan dari TSD, kelebihan dari TSD ini sangat luar biasa, Mas Edwin. Nah, saya tampilkan di Muncul Mas Edwin? Belum, Mas, belum. TSD? Belum ya? Belum.
Oke. Udah muncul ya? Belum, Mas Rajab. Mungkin masih loading. Nah, itu sudah. Udah ya? Nah, ini saya open. Kemarin TST ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini adalah yang baru-baru saya modelkan ya. Ini salah satu gedung perkuliahan di salah satu universitas. Ini dengan TST. Nah, bagaimana sih perbedaan antara ETAPS dan juga TSD? Nah, ini sangat menarik. Ternyata hasil output dari Tekla Struktural Designer dan juga ETAPS ya, itu hanya selisih 1%. Apa yang parameter apa yang saya bedakan? Ya, ini kita ke menu Seismic Design. Nah, parameter yang saya bedakan adalah berat efektifnya. Itu yang pertama. Karena ini akan mempengaruhi terkait dengan kemampuan struktur, ya. Ini mempengaruhi terkait dengan gaya-gaya yang dikeluarkan oleh elemen-elemen struktur. Ternyata bedanya hanya 1%. Defisiasinya hanya 1%. Lebih besar di ETAPS. Lebih besar di ETAPS daripada di TSD. Karena kenapa? Karena kenapa perbedaannya ada perbedaan 1%? Di ETAPS itu pemodelan antara pertemuan kolom dan juga balok itu kan ada tabrakan ya, ada overlapping. Nah, overlapping di situ di ETAPS itu nggak diperhitungkan, jadi kehitung 2 kali. Jadi kehitung kedua kali. Berbeda dengan yang di TSD. Kalau di TSD ini benar-benar tidak overlapping ya dia. Dia hanya sampai di misalkan di sini. Ini kolom pertemuan kolom dan juga balok ya. Jadi berhentinya hanya di sini kalau di TSD. Tetapi kalau di ETAPS itu kan dia overlapping. Ya. Dia tampilannya kan dia stick ya. Tampilannya itu dia stick. Stick itu garis ya. Tapi kalau di TSD ini tampilannya memang benar-benar 3D, kelihatan banget. Oleh karena itu output yang dikeluarkan oleh ETAPS itu lebih besar. Lebih besar. Itu parameter yang pertama. Parameter yang kedua yang saya bedakan adalah terkait dengan seismic measure-nya. Juga pun defisiasinya itu hanya 1%. Defisiasinya hanya 1%. Kemudian kalau terkait dengan parameter-parameter yang lainnya sama. Nah, dari seismic measure ini kan yang menentukan nanti gaya-gaya yang akan diterima oleh struktur. Ya, cukup dengan 2 parameter ini, maka saya katakan bahwasanya perbedaan antara TSD dan juga ETAPS itu ada defisiasinya. Tapi defisiasinya itu sangat kecil. Maka kita bisa katakan output antara TSD dan juga ETAPS itu sama. Itu Mas Edwin. Oke Mas, terima kasih banyak Mas Rajak. Pertanyaannya ada 4 dan tadi sudah terjawab semua. Dan mungkin bagi teman-teman semua, kalaupun nanti ada pertanyaan di luar sesi webinar ini, silakan ditanyakan di grup Telegram yang teman-teman sudah masuk itu di dalamnya. Dan juga saya sudah sharekan terkait modul dari Praba Engineering yang juga bisa teman-teman pakai untuk memodelkan. Dan ini juga saya sudah bantu share di grup Telegram. Ada tutorial modeling fondasi dari Mas Imam Agung Baskoro. Dan di situ juga di YouTube-nya ada bagaimana cara modelkan struktur-struktur yang lain. Ya, itu mungkin sesi webinar kali ini. Webinar ini masih webinar tahap pengenalan ya, tahap pertama. Lebih ke bagaimana sih potensi dari Tekla struktur. Dan ternyata sangat powerful sekali ketika kita bisa untuk mengaplikasikannya. Dan insya Allah nanti ke depannya
akan ada sesi-sesi webinar selanjutnya mengenai teknik struktur ataupun nanti software-software yang biasa digunakan oleh teknik sipil. Seperti itu teman-teman semua. Karena berhubung ini sudah di penghujung acara, oh ya ketinggalan, untuk sertifikatnya nanti akan saya bagikan setelah 2 hari ke depan, insya Allah akan saya bagikan selama 2 hari ke depan. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti reka webinar pertama potensi teknik struktur. Ditunggu sesi webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edwin, terima kasih Pas. Ya, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih, Mas.